Yo, balik lagi sama gue di channel Uncle Joe ya. Akhirnya gue bisa ngonten lagi setelah beberapa waktu lalu anak gue masuk rumah sakit, jadi jadi ketunda. Ada jadwal yang tertunda lah gara-gara urusan rumah sakit. Jadi sorry banget gue sama kalian yang udah nungguin konten Q&A di tiap hari Minggu. Jadi kali ini gue bacain dulu Q&A seminggu seminggu sebelum gue masuk rumah sakit ya. Bukan gue masuk, anak gue masuk rumah sakit. Jadi ya kita lihat deh. Oke, ada apa nih seminggu yang lalu? Ini anyway gue lagi nyobain kamera pinjem ya dari temen. Nanti kalian coba tolong komentar kira-kira oke atau enggak suaranya, terus hasil gambarnya menurut kalian gimana. Dan ini kita bacain seminggu ya. Kita cek dulu nih apa nih yang lagi seru. 5 hari yang lalu, which is minggu tuh tanggal berapa ya? Tanggal 18, tanggal 18 itu berarti hari Senin ya, yang lalu ya. Oke, mana nih? Gimana kabar kalian semuanya? PPKM ya. PPKM dan oke, mana nih? Nah, ini dia. Oke, Uncle. Oke, dari Adis. Anyway, lagi masa PPKM ini justru kasus positif meningkat ya. Artinya berarti nggak ada guna dong ya itu PPKM. Apa gunanya PPKM? Kasusnya meningkat gitu. Baiklah, oke ini ya kita mau mana nih? Oke, banyak yang ini ya, banyak yang doain gua gitu. Oke, ini dia nih. Dari Jagat Jagut ya. Paman, ada pertanyaan yang aneh, perlu banget masukannya. Sebagai investor dan ikut terjun di operasional, apakah juga digaji atau cukup dengan profit share? For your information, aneh bermitra bertiga. Pencerahan ya paman. Thank you, sukses selalu buat Uncle Joe. Secara profesional yang terlibat secara operasional ya harus digaji gitu, nggak boleh enggak. Secara profesional ya. Dan pokoknya selama orang itu ada di dalam struktur manajemen ya perlu digaji. Itu jangan sampai enggak ya. Jadi kalau misalkan kalian bertiga trafficnya cukup buat menanggung beban kos tiga-tiganya masuk dalam struktur, ya silakan aja. Tapi kalau gua mendingan enggak ada. Mendingan silent investor aja, satu orang lah yang kelola gitu. Jadi nggak usah digaji gitu. Tinggal fokus kepada datengin traffic aja, bantuin gitu, ngeramein ya. Dan katanya digaji sekaligus dapat presentasi sharing profit. Iya, jadi kalau misalkan gue owner, gue terlibat dalam struktur operasional, gue digaji dan gue dapat sharing profit. Udah pasti karena punya saham kan. Gitu ya. Dari Abi Bermantio. Cara menentukan gaji karyawan dong, Uncle. Ini anyway banyak banget yang nanyain soal gimana cara menentukan gaji karyawan. Tapi gue rasa ini gue perlu bikin video khusus dengan tema ini karena hampir banyak banget gitu yang bingung gitu ya. Ya ntar deh ya, gue bikinin ya. Doain aja, segera. Dari Adis
Tana Budi Kusuma. Uncle ada gak sih caranya nge-manajemen kedai kopi yang udah buka? Tujuannya biar jauh lebih baik dari manajemen sebelumnya. Sebetulnya kalau udah buka kan lu pasti udah punya manajemen tersendiri dong. Itu satu. Kedua, kalau lu pengen upgrade manajemen, sebetulnya manajemen itu terbentuk karena kebutuhan. Apalagi UKM ya. Kalau misalkan memang dibutuhkan, buatlah strukturnya. Kalau misalkan lebih baik ya mungkin dianalisa dulu kenapa. Kayak Uncle Joe itu dari kompleks manajemen menuju ke simple manajemen itu based on situasi dan kondisi. Jadi nggak serta merta gue bikin simple manajemen gitu. Karena memang ada kasusnya adalah tidak bisa BEP dengan manajemen yang kompleks. Jadi harus dengan manajemen yang simple baru bisa BEP. Kecuali karyawan gue di atas 50 orang gitu. Ya baru gue bikin kompleks manajemen. Tapi kalau cuma 3 orang, 4 orang, di bawah 10 orang masih bisa dihitung sama jari. Lu nggak butuh kompleks manajemen deh. Dibuat simple aja. Uncle mau tanya dari Arsya Channel. Enhance review paid promote atau ini digital marketing. Jadi gue memang kalau gue sharing terhadap satu produk tertentu ya sama apapun lah, itu bukan karena gue dibayar, tapi karena gue pakai. Kalau gue pakai dan gue bagus, manfaatnya gue nikmatin ya pasti gue sharing ke kalian. Kalau misalkan sama kayak gue nonton film Avengers Endgame gitu, gue ngerasa itu keren, bagus, otomatis gue akan ngebacot gitu ya, gue akan ngomong ke orang, Endgame bagus banget, bla bla bla. Jadi kalau gue pakai satu produk dan gue rekomendasi, artinya produk itu bagus. Gue ada bikin neon sign di depan, Uncle Joe, harganya lumayan dan gue bisa sharing ke orang-orang bahwa ini pakai vendor ini aja. Gue udah pakai vendor itu, tapi gue belum dapat manfaat after salesnya. Jadi ada garansi 7 bulan. Dan bulan ke-4 ini udah mati lampunya nih, gue mau komplain, gue mau minta garansi. Kalau udah gue dapet, ternyata nih orang memegang kata-katanya, menjamin, dan gue merasakan nih orang bagus banget, kayaknya perlu gue share gitu, baru gue akan sampaikan benefitnya. Dia after salesnya bagus, pelayanannya bagus. Sama kayak Indomilk juga gue referensi ke orang karena gue pakai dan gue ngerasain benefitnya. Bukan diperlakukan seperti konsumen, tapi gue merasa diperlakukan seperti mitra kerja oleh si Indomilk. Makanya gue referensi ke kalian, pakai aja Indomilk ya. Toh susu mah 11-12 dah gitu ya. Apalagi ya, jadi digital marketing itu gue memang pakai bagus, gue referensi ke kalian. Uncle minta tolong jelasin job desk bagian finance dong. Gampang sebetulnya. Nah, judulnya udah finance ya. Semua yang berkaitan berhubungan dengan finance itu adalah job desknya dia. Ya, pokoknya urusan duit finance. Gitu. Semoga menjelaskan. Kalau misalkan nggak menjelaskan, gue akan bikin video khusus bahas soal job desk. Uncle, untuk manajemen labor cost kita tahu basic gaji pegawai dari role barista sampai waitress berapa tuh? Gimana sih Uncle? Ini akan gue gabungin ke video gimana cara menentukan gaji karyawan ya. Menunya apa aja bang? Gua jujur kagak. Nofri Eka Saputra, gua nggak ngerti pertanyaannya, tapi di video yang modal menunya apa aja bang? Apa ya? Saya tidak bisa menjawab pertanyaannya, bingung, nggak nyambung soalnya sama videonya. Kemarin jadi pelanggan pertama, oke, thank you Fajar Prayuda. Oke, data singkat aja. Oke, ilmunya mantap, thank you. Bang, bagi nomor WA dong, sudah ada. Yang nanya nomor WA, Instagram dan lain-lain ada di about channel gue ini, ada detailnya ya, email semuanya ada. Kalau kalian butuh kontak sama gue, silakan ke sana. Di profile itu ada. Jadi mungkin cek dulu aja, baca-baca ya. Oke, espresso 1/2 ya. Oke, bagaimana jika dibandingkan dengan manajemen franchise
kopi. Maksudnya jadi franchise itu kan manajemen itu ada dua ya. Maksudnya ada dua kelas antara UKM dan corporate. Ini pertanyaannya bagaimana dibandingkan manajemen simple manajemen yang gue bikin videonya dibandingkan dengan franchise manajemen kopi. Manajemen franchise ya, mungkin kedai kopi yang sudah franchise bagaimana manajemennya. Tentu kalau sudah omsetnya 4,8 M per tahun, artinya dia udah corporate dan tentu butuh manajemen yang lebih kompleks. Butuh ada orang gudang sendiri, butuh ada manajemen stok sendiri, butuh ada purchase sendiri, HRD sendiri, market sendiri, karena udah skupnya udah luas. Tentu berbeda ya. Nanti gue bahas detail di video tersendiri ya. Jualan di daerah mana bang? Nanya ke gue. Oke, gue Bogor men. Lalu ada tips usaha bareng temen investor. Gue udah bikin tutorialnya, bikin MOU bareng bersama mitra ataupun partner bisnis. Silahkan di scroll aja, dicari. Ada pelatihan daring tahun ini? Ada, setiap bulan ada kok. Harga jualnya di kisaran berapa tuh Uncle? Ini tutorial popcorn latte. Kalau gue di 20.000 sampai 37.000. Silakan kalian R&D sendiri dan hitung sendiri, menentukan HPP-nya. House blend Uncle Joe dipakai berapa persen Arabica Robusta? House blend gua 60-40, Robustanya dari Ijen Fine Robusta dan Kerinci Arabicanya. Ada apa lagi? Oh, oke, ini teknis ya, si coffee drip Vietnam drip itu ternyata gue belum tahu barangnya, tapi katanya ketika kita nuang air panas di drippernya itu bisa terbalik si piringannya, filternya itu. Nah, gue belum pernah ketemu dripper seperti itu, nanti gue coba cek. Kalau beatsnya pakai 100% robusta amankah kok? Ya aman dong, ya. Kecuali dicampur cyanida, nah itu baru nggak aman. Bang, untuk bisnis F&B gimana cara menentukan gaji karyawan? Oke, ini pertanyaan sama ya tentang gaji karyawan ya. Gua akan bikin video khusus itu ya, jadi biar Uncle, kenapa pakai susu UHT merek Indomilk? Apa kelebihan dibanding merek lain dari segi rasa? Dari segi rasa preventif masing-masing. Menurut gua susu 11-12 kalau soal rasa. Jadi preventif masing-masing. Dan seperti yang gue bilang, gue lebih mau bekerja sama dengan vendor yang mensupport para UKM lokal. Ya, salah satunya Indomilk. Muk dapat dari mana, Uncle? Muknya, oh yang di Battle Latte Up ya, itu dari Naruna ya, gue udah jawab tuh. Uncle, kalau mau buka franchise, cara pengelolanya gimana kira-kira? Franchise? Oh, ini gue perlu bikin video sendiri. Tapi gue udah bahas nih franchise nih, linknya ada tuh. Nanti lu cari deh ya di video yang bahas soal franchise itu. Silakan dicek. Oke, untuk hijin haki gimana Uncle? Sebaiknya urus sejak awal ya urusan haki, karena brand kita nggak tahu seberapa besar kita akan berkembang. Jadi mungkin sebaiknya dari awal udah diurus perizinan haki. Saya udah buka kedai kopi 3 bulan tapi belum ada izin usaha. Kira-kira izin usaha pertama yang paling wajib saya pegang apa Kak? Untuk sementara apakah cukup dengan OSS? Cukup dengan OSS untuk sementara. Tapi kalau semakin serius lagi butuh yang namanya TDUP atau TDP ya, gitu ya. Lalu Uncle, kalau misalnya ada pembeli satu kopi susu terus kita biar episode ini teknis banget. Udah, gitu doang. Q&A kali ini segitu aja dan thank you banget udah mendengarkan, dan gue akan bikin beberapa video khusus dengan tema-tema yang tadi dijawab, yang ditanyain, dan itu akan gue bikin tersendiri. Gue rasa gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.